Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kesabaran tadi ya, ada 4 kunci kata kunci keywordnya ya, yaitu bahagia, kemudian optimis, sukses, dan Optimis, syukur. syukur. Ya, ada 4 kunci dari mutiara kesabaran itu, yang mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa bahagia. Salah satu bahagia mungkin selalu tersenyum saat gitu ya. Itu salah satu ciri bahagia ya. Kemudian ini alhamdulillah ada pertanyaan Ustaz, ada respon dari peserta, mungkin bisa Ana bacakan. Dari Ibu Eli. Ustaz, maaf kalau boleh bertanya, bagaimana agar bisa bersabar dengan sikap anak-anak yang tidak mengenakan? Nah, kebetulan anak-anak semua sudah besar, di atas 18 tahun semuanya. Bagaimana Ustaz untuk sikap terhadap anak-anak nih yang mungkin sikapnya tidak mengenakan? Iya. Ini belum definitif ya, sikap yang tidak mengenakannya itu apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas kembali lagi ke materi kita hari ini. Ya, kita sebagai orang tua tentu saja meyakini bahwa anak-anak kita itu adalah amanah ya. Amanah dari Allah, titipan dari Allah. Maka kita harus menjaganya. Siapapun apapun kondisi anak-anak kita. Ya. Nah, itu yang pertama kita pahami ya. Cara memahami bahwa anak itu adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua itu masih punya tanggung jawab terhadap anak-anak tersebut. Jadi ketika anak-anaknya tadi ya kurang mengenakan segala macam, berarti yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah yang pertama bagaimana menasehati anak-anaknya tersebut. Karena walaupun bagaimana anak-anak ini masih tanggung jawab orang tua. Dan nanti di akhirat dipertanggungjawabkan gitu ya. Pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap amanah anak ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersabar dengan sikap anak-anak kita tersebut. Ya, anak-anak kita masih kecil gitu ya. Kita ingat-ingat aja tadi yang ayat-ayat yang tadi itu. Karena kalau misalkan memendam perasaan-perasaan tadi ya tidak enak, ya itu sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya dalam kehidupan kita, termasuk kesehatan kita sebagai orang tua. Jadi yang pertama adalah anak-anak itu menjadi tanggung jawab kita, berarti kita punya tanggung jawab tetap membina, membimbing anak-anak kita, memberikan nasihat. Kemudian yang kedua adalah kita bersabar dengan sikap anak-anak tersebut. Itu teorinya. Prakteknya ya tidak mudah. Ya. Prakteknya tidak mudah, perlu latihan, terutama latihan kesabaran. Karena kesabarannya harus dilatih. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaannya Ustaz? Dari Ibu Bidan, nah, tadi sudah di tag Bidan itu Ustaz. Izin bertanya, kalau Anda sudah begadang, tadi di prolog Ustaz Ghazali menyampaikan tentang bagaimana menahan kantuk supaya tidak tidur setelah salat subuh. Nah, pertanyaan dari Bu Bidan mungkin terkait hal itu. Jadi sudah begadang setelah mendampingi persalinan, udah sholat subuh, nah, berapa menit kira-kira bisa nahan untuk tidak tidur lagi, untuk supaya keberkahan itu nggak hilang. Kira-kira ada waktunya kah? Berapa menit? Jadi kita biar kita bisa istirahat gitu mungkin. Iya. Ya, di dalam ya memang ada kondisi-kondisi profesinya adalah memang dituntut jadinya begadang ya, kayak persalinan gitu ya. Kayak ada yang pegawai-pegawai pabrik itu pas shift malam gitu ya. Hadis mengatakan bahwa keberkahan di pagi hari itu sampai syuruk ya.
Jadi setelah sholat subuh sampai syuruk. Syuruk itu berarti sampai mulai terbit matahari ya. Kalau sekarang subuh misalkan 4:30 ya sampai sekitar 5:30 ya, itu 1 jam setelah itu kan syuruk ya. Makanya ada sholat sunnah syuruk ya, dan pahalanya adalah pahala haji taman, tidak dikurangi sedikit pun. Itu batasan waktunya ya. Batasan waktu itu syuruk. Ya. Jadi batasan waktunya itu syuruk. Nah kemudian setelah syuruk kita sholat sunnah ya 2 rakaat. Kemudian setelah itu mau istirahat itu silahkan. Gitu ya. Itu silahkan ketika mau istirahat. Tapi usahakan dulu setelah sholat subuh tidak langsung tidur ya, tapi baca Quran gitu ya sampai menunggu waktu syuruk. Nah, selesai waktu syuruk itu boleh istirahat. Seperti itu wallahu a'lam bishawab. Yang repot itu kalau misalkan bangunnya syuruk terus tidur lagi gitu, Ustaz. Iya, kondisi yang tadi seperti itu. Kalau yang tidak begadang ya habis syuruk jangan tidur, bekerja kan. Ya, Jadwal betul. ngantor apa segala macam gitu kan. Ya, ada lagi pertanyaan dari Ibu Mahira. Bagaimana cara terbaik untuk memberitahu, tapi tidak seperti memberitahu ketika mengingatkan seorang bahwa tidur setelah subuh hukumnya makruh. Kemudian sekarang ini sedang menjamur pinjaman online. Baru kemarin membantu menyelesaikan permasalahan sahabat yang terjerat pinjaman online. Dalam kondisi terhimpit seperti ini, beliau sampaikan akan bersabar dan ikhlas dalam menghadapi kasusnya. Apakah kejadian di atas termasuk sifat sabar dan bagaimana hukumnya? Ada. Ya, ini memang yang pertama kiat bagaimana tidak tidur lagi setelah subuh. Buat kegiatan, ya. Kalau keluarga misalkan buat kegiatan tilawah bareng, baca al-masurat gitu ya, 15 menit gitu. Kemudian tilawah bareng 1/2 jam keliling gitu ya, misalkan satu ya, baca Quran bareng-bareng gitu kan, atau murojaah bareng-bareng. Intinya dibuat ada kegiatan. Yang membuat tidur lagi itu kan karena nggak ada kegiatan. Nah ini silahkan, kan masing-masing punya kondisi masing-masing gitu ya. Jadi dibuat kegiatan. Intinya kuncinya adalah agar kita tidak tidur lagi itu dibuat kegiatan. Nah, bagaimana cara menasihati yang menasihati tadi itu? Ya caranya banyak ya, tergantung siapa yang kita ajak bicara gitu ya. Beda-beda gitu nanti caranya kalau secara teknis di lapangan. Tapi intinya bagaimana kita menyampaikan itu dengan cara yang baik atau tadi dengan cara dibuat kegiatan. Jadi sesungguhnya kita mengajak, ayo kita mulai hari ini setelah subuh kita ada kegiatan ini segala macam. Nah, itu cara mengajak supaya setelah subuh ini tidak tidur lagi ya. Di samping juga misalkan ya dikasih penjelasan secara sederhana tergantung lawan bicaranya seperti apa gitu ya. Penjelasan bagaimana tadi misalkan keberkahan di waktu subuh, bagaimana dari tinjauan kesehatannya segala macam gitu ya. Nah, ini bagaimana kiat cara memberitahu ataupun supaya kita setelah subuh ini tidak tidur lagi. Yang kedua, ini kaitannya bukan sabar ya. Kalau pinjaman online itu sebenarnya pemahaman yang keliru di awalnya gitu ya. Ini sangat bahaya ya sebenarnya pinjaman online ini. Jadi kalau bisa jangan ya. Karena ini sangat menjerat, bahkan kelipatannya itu sangat tinggi gitu ya. Itu sudah
banyak korbannya, segala macam. Nah, kemudian kalau memang sudah kejadian gitu ya. Yang pertama ya harus beristighfar ya dengan pinjaman online ini. Kemudian yang kedua kalau sudah kejadian berarti jangan mengulangi lagi gitu. Jadi untuk menutupi pinjaman online itu usahakan jangan dari pinjaman online lagi gitu ya. Jadi bisa ke teman ya, ke saudara segala macam untuk segera menyelesaikan pinjaman online tersebut, kemudian bertaubat, kemudian tidak mengulanginya lagi gitu. Jadi kadang pinjaman ini kan juga bukan buat sesuatu yang primer ya, kadang gaya hidup ya. Ya hidup sesuatu yang sifatnya konsumtif gitu segala macam gitu. Dan insya Allah yakinlah Bapak Ibu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan menelantarkan kita ya. Jadi sudah diberikan rizkinya sebenarnya ya. Jadi seperti burung itu keluar itu kemudian pulang itu dalam keadaan kenyang. Itu burung ya, apalagi manusia yang diberikan akal. Ya. Belum lagi nanti usaha. Ya kita harus berusaha gitu. Jadi jangan malas untuk berusaha. Kita harus berusaha. Ya. Selain Allah sudah sudah memberikan jatah kepada kita, yakin kita tidak akan meninggal gitu. Kita tidak akan kelaparan, yakin itu. Jadi itu sesuai janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita berusaha dan Allah akan melihat hasil usaha seseorang itu. Ya. Baru nanti yang ketiga itu adalah bersyukur. Ya, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau bersyukur maka Allah akan tambah rezeki itu. Yakin itu. Itu ayat Allah gitu. Nah, artinya konsep-konsep dalam kehidupan kita seperti itu ini harus betul-betul ini menjadi prinsip kehidupan. Nah, karena kita seorang muslim, seorang muslimah, bukan sebagaimana mereka yang tidak beriman. Jadi kaitannya sabar dengan konteks ini ikhlas nanti dimensi yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai kita sabar besoknya nanti pinjam online lagi sabar gitu kan. Bukan itu. Gitu. Jadi lebih kepada bagaimana kalau sabarnya itu sabar tidak pinjam online. Nah, itu masuk poinnya gitu. Bagaimana kita bersabar menahan diri supaya tidak pinjam online. Nah, itu baru sabar. Gitu. Baru konteksnya sabar di sini. Banyak sekarang ininya gitu ya. Yang penting kita ada kemauan, ada kerja keras, itu insya Allah Allah akan berikan jalan itu. Kan disebutkan dalam ayat Al-Qur'annya juga seperti itu. Ya. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh ya mencari jalan itu, maka Allah akan berikan jalan itu. Allah akan berikan petunjuk itu. Seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ingat itu Selanjutnya lagu cicak-cicak di dinding. Nah, itu. Nah, Diam-diam merayap cicak, ya. Diam-diam merayap aja datang nyamuk. Ya, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap gitu ya. Betul. Betul. Jadi kalau misalkan hewan yang paling sabar itu ya salah satunya cicak. Karena makanannya terbang semua, dia nggak bisa terbang. Gitu. Iya, betul. Ada lagi pertanyaan? Ini ada dari Bu Meti. Ada Bu Meti ya. Ya. Terkait poin pertama yaitu orang sabar itu harus bahagia. Nah, ini bagaimana caranya tetap sabar dan tetap bahagia. Karena seringkali ketika bersabar, itu kan biasanya suasana hati perasaan kita cenderung malah sedih. Itu gimana, San? Iya. Jadi tadi ya, jadi konsep sabar sama dengan bahagia itu adalah ikhlas, rela. Ya, jadi misalkan kayak gini, sakit ya. Saya kemarin sakit ya 2 pekan ini, makanya suara masih seperti ini ya. Lambung, saya sakit lambung. Ya. Itu saya selalu diingatkan oleh istri, apa yang dipikirkan gitu kan.
Ya harus ikhlaskan, harus relakan, keluarkan gitu kan. Akhirnya saya mikir-mikir, benar juga gitu ya. Jadi ada sesuatu yang menjadi beban pikiran saya gitu kan. Di akhir tahun segala macam banyak PR. Nah, itu jadi kepikiran terus gitu. Kepikiran terus akhirnya ya sudah mah fisik ini lagi ngedrop gitu kan, lambung akhirnya udah tambah gitu. Pikiran banyak. Makanya bebaskan. Kemudian saya setelah diingatkan oleh istri seperti itu, udah saya simpan dulu itu PR-PR itu. Ya simpan segala macam, akhirnya saya merasa lega ya. Merasa lega, merasa lebih tenang segala macam. Akhirnya nanti kan sama dengan adalah bahagia. Maksudnya di situ ya. Jadi maksud sabar di sini itu adalah ikhlas rela dengan kehidupan yang sedang kita jalani. Nah, itu kalau misalkan kan sering berkeluh kesah ya. Saya begini lihat teman, teman saya perasaan gini-gini. Belum tentu gitu. Belum tentu kalau kita mengalami apa yang dialami oleh teman kita itu belum tentu bahagia gitu. Jadi kata kuncinya itu adalah bagaimana kita ikhlas, ridho, ya rela dengan kehidupan yang kita jalani sekarang. Nah, maka itu akan melahirkan sama dengan nanti bahagia. Jadi perasaan-perasaan sedih, perasaan-perasaan gelisah gitu ya, itu adalah persepsi dari kita sebenarnya kan terhadap kondisi yang kita alami hari ini. Tapi hilangkan perasaan itu, kita bangun yang kedua, yaitu adalah bahwa ikhlas, rela, ini adalah yang terbaik yang Allah pilihkan buat saya. Nah itu insya Allah nanti akan sama dengannya bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya, ya Ibu Meti. Ya. Mungkin tadi kembali kepada ayat tadi ya, Ustaz, tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi itu ya. Itu ternyata memang tazkirah juga buat saya pribadi gitu ya, bahwa ketika kita mengucapkan innalillahi gitu, bahwa itu bagian dari keikhlasan kita ketika ditimpa sebuah musibah gitu, mungkin gitu Ustaz. Betul seperti itu. Jadi ketika apapun kita selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bukan hanya sekedar pas meninggal aja gitu kan. Masyarakat kan di masyarakat secara umum innalillahi wa inna ilaihi orang meninggal ya enggak gitu. Kita hilang sendal innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu kan. Kita ketinggalan berjamaah sholat innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu ya, banyak ya. Intinya itu nanti kembalinya kan jadi keikhlasan bahwa semuanya adalah milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Nah itu kuncinya itu. Seperti itu. Ada lagi ini, ada mohon doanya. Dalam menghadapi santri, ya. Ya, baik ini ya, ada siapa dari Ibu ya. Mohon doanya untuk Ana supaya lebih sabar lagi dalam menghadapi santri. Nggak gampang emosi dan nggak mudah marah. Ya. Tipsnya adalah tadi ya, jadi tipsnya itu adalah bagaimana kita mentazkiyah diri kita sendiri. Jadi sangat penting ya, apalagi berinteraksi dengan anak-anak itu kan lumayan ya, intensitas kita ya, karena saya juga di sekolah ya, di boarding school itu sangat luar biasa. Jadi bekalan ruhiyah, maknawiyah kitanya itu harus kuat gitu. Makanya dengan ada kajian-kajian seperti ini gitu ya, kita baca buku, kemudian dengar ceramah-ceramah, nah itu akan semakin menguatkan ruhiyah kita. Kita kalau tidak ada seperti itu, tidak ada baca Quran, tidak ada ikut kajian, tidak dengar ceramah segala macam, itu kering, kosong, sehingga itu cepat itu emosi-emosi gitu. Karena kan kita selalu mendapatkan dua bisikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bisikan kebaikan dan bisikan ketakwaan. Nah ini supaya dominan bisikannya itu kebaikan ketakwaan, kita harus sering mengisi, mencas diri kita gitu ya.
Banyak sekarang fasilitasnya kan, baca Quran. Sekarang ceramah-ceramah itu luar biasa sekarang di Facebook, di YouTube, apa segala macam. Yang penting itu punya kuota gitu. Ya, kuota itu banyak gitu. Ya, itu menambah keimanan kita. Karena kalau nggak seperti itu, ya kering. Sebagaimana fisik kita kan butuh makan, ya kan? Sehari makan minimal 2 kali. Kalau nggak makan kan lemes gitu. Sama keimanan kita juga butuh gizi itu. Jadi ruhiyah ma'nawiyah kita itu perlu gizi itu. Kalau misalkan makan sehari 3 kali, berarti sebenarnya ruhiyah ma'nawiyah kita juga butuh itu sehari 3 kali juga gitu. Fasilitas-fasilitas sholat segala macam sebenarnya itu untuk menguatkan ruhiyah kita. Itu kan sudah dijadwal. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada sholat tahajud nanti malamnya gitu kan. Ada kewajiban baca Quran segala macam. Itu sebenarnya perangkat, tools, kurikulum yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk kita tetap bisa survive, stabil gitu keimanan kita. Nah, kalau kita tidak melaksanakan ya udah gizi ruhinya itu hilang sehingga yang muncul adalah tadi emosi, gelisah, sedih. Nah, itu berarti tanda-tanda keimanan kita sedang nurun kalau seperti itu. Tapi kalau keimanan kita sedang naik, ya tadi yang muncul adalah bahagia, optimis, sukses, bersyukur. Itu output-outputnya yang akan keluar itu adalah seperti itu ketika keimanan kita sedang naik. Tapi ketika keimanan kita sedang turun, yang muncul outputnya adalah tadi itu, gelisah, emosi, sering marah, bersedih gitu kan, segala macam. Seperti itu ya, Ibu Adis, Mang, kata kuncinya adalah bagaimana kita terus penguatan gizi ruhi kita terpenuhi setiap harinya. Karena kalau tidak seperti itu, apalagi interaksi dengan santri yang setiap hari, ya kita akan keteteran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan katsir. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Habis sih kalau yang di chatting kelihatannya. Kalau gitu sekarang jatahnya MC saat bertanya. Silakan. Terkait ini Ustaz, tadi kan kita sudah membahas tentang 4 mutiara kesabaran gitu ya. Nah, cuman belum dibahas bagaimana ganjaran dari atau pahala dari kesabaran tersebut, balasan bagi orang-orang yang bersabar di akhirat. Iya. Tadi sebenarnya sudah ada ya. Jadi kesuksesan ya, al-faizun itu di antara balasan yang paling utama dari output dari kesabaran ini. Gitu. Kesuksesan gitu ya. Sukses. Tentu saja sukses dimensi kita kan dimensi ukhrawi ya, sukses dunia akhirat. Nah, ini menjadi pahala utama ketika kita bersabar. Allah janjikan kita akan meraih kesuksesan. Ya, kesuksesan dunia sudah jelas ya, banyak ya, kesuksesan yang diraih di dunia ini. Kesuksesan di akhirat ya sudah jelas. Ya, pahalanya nanti kan surga gitu ya. Kita lihat contoh misalkan orang yang pesimis kemudian bunuh diri, berarti dia tidak sukses gitu, tidak sabar menghadapi ujian-ujian ini, minum racun gitu atau gantung diri. Dia nggak sabar berarti, dia nggak sabar, kemudian akhirnya putus asa, akhirnya mengambil jalan pintas bunuh diri. Seakan-akan kehidupan di dunia ketika bunuh diri selesai, padahal itu adalah akan lanjut nanti di akhirat, dia akan bertanggungjawabkan masuk neraka gitu kan, kayak gitu. Nah, ini pahala yang paling tinggi dari kesabaran itu adalah kesuksesan. Tadi sudah disebutkan ya poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga. Seperti itu Ustaz, wallahu a'lam. Baik. Syukran jazakallahu khairan katsir. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, mangga bisa di open mic. Syukran jazakallahu khairan katsir pada Ustaz Ghazali atas materi yang luar biasa pada pagi hari ini, karena memang sudah tidak ada
pertanyaan lagi, Iya. kita cukupkan kajian pada pagi hari. Namun Ana minta sedikit mungkin doa yang dipimpin oleh Ustaz Ghazali. Enggak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita ataupun tadabbur kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala maridan illa syafaitah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran, kemudian diberikan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Rabbana ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara kajian pada pagi hari ini. Jazakallah khairan sekali lagi kepada Ustaz Ghazali dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan karena memang kita masih dalam kondisi pandemi ya. Jangan lupa untuk tetap pakai masker, hindari kerumunan dan cuci tangan pakai sabun. Jazakumullah khairan. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Saya dari MC Muhammad Nurdiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.